Beliau akhirnya memilih untuk tenggelam bersama kapal Tampomas II dengan ratusan penumpang yang masih terjebak. Tragedi ini ditutup-tutupi. Bahkan Kementerian Perhubungan saat itu juga menolak permintaan DPR untuk menunjukkan laporan rincian pembelian kapal bekas senilai 5M pada tahun 81 tersebut. Kebusukan dari tragedi Tampomas II dibiarkan oleh orang-orang yang terlibat tenggelam bersama sang kapal di dasar Laut Jawa. Halo Rek, Annyeong. Tarik mana videoku? Finis, Fin, Misteri. Buat apa saya turun jika masih banyak penumpang yang belum selamat? Saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir. Kalimat terakhir kapten kapal ini menjadi begitu fenomenal 42 tahun yang lalu sampai sekarang. Bayangkan kalian terjebak di sebuah kapal besar yang sedang terbakar di tengah-tengah lautan. Posisi hujan badai turun begitu deras tapi apinya makin membesar. Kok iso ya? So wes, gak usah kakek ngomong. Siapkan pikir, juga hati, dan cerita dimulai dari sini. Kapal Tampomas II, Rek, dulunya itu dibuat di luar negeri. Dia dulu bernama MV Great Emerald yang dibuat oleh galangan terbesar kapal dunia waktu itu, namanya Mitsubishi Heavy Industries yang ada di Jepang pada tahun 1956. Sebenarnya Rek, dulu dia itu fungsinya sebagai alat angkut mobil, tapi setelahnya geladak muat itu dimodifikasi menjadi geladak penumpang, ternyata kapal ini mampu memuat lebih banyak penumpang waktu itu dibandingkan kapal yang lainnya, sehingga kapal ini pun mulai beroperasi menjadi alat pengangkut mobil, transportasi, alat berat lain dan juga penumpang atau manusia. Setelahnya beroperasi bertahun-tahun, kapal ini juga sempat dimodif di Taiwan sampai kemudian akhir tahun 79 atau awal 80-an, kapal ini dibeli oleh PT PANN Indonesia dengan harga yang cukup fantastis. 8,3 juta dolar Rek, waktu itu tuh. Wow. Kalau dihitung dengan kurs tahun 80 waktu itu ya, berarti 8,3 juta dolar itu sama dengan 5M. 5M tuh tahun 80-an tuh luarang Rek. Semuanya luarang zaman kui. Kapal ini Rek memang gede banget, lebarnya itu 22 meter dengan panjang 125,6 meter. Jadi kalau 80-an itu kapal ini termasuk mewah gitu. Dia juga mampu mengangkut 1.250 sampai 1.500 orang. Tapi yang menjadi sorotan banyak orang waktu itu Rek, harga belinya itu sangat mahal. Ya, dikarenakan usia kapal ini sudah terlalu tua, 25 tahun Rek. Wes udur. Bahkan sebelum dibeli oleh PT PANN, Jepang itu sudah pernah menawarkan kapal ini kepada perusahaan-perusahaan kapal swasta dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga yang dibeli oleh Indonesia. Cuma sekitar 3,6 juta dolar atau sekitar 2M lah pada tahun 80-an itu. Cuma perusahaan-perusahaan swasta itu nggak mau beli dikarenakan kapal itu udah afkir itu udah tua, sangat tua gitu ya. Wong Jepang aja sebagai negara memproduksi bilang kayak gitu kok. Tapi entah mengapa kapal bekas yang usianya udah sangat tua ini dibeli dengan harga yang sangat mahal oleh Indonesia pada tahun 80-an. Kemudian setelahnya dibeli oleh PT PANN, kapal ini pun dibeli ulang oleh PT Pelni dengan cara bayar angsur selama 10 tahun. Kapal ini kemudian diganti nama dari MV Great Emerald menjadi KMP Tampomas II. FYI Rek, kapal ini tuh tragedinya tahun 81. Angsurnya 10 tahun, ya berarti sebelum angsurannya udah lunas kapal ini udah nggak ada. Wes, setelahnya berubah kepemilikan, kapal itu nggak di maintenance dulu, jadi langsung dipakai untuk beroperasi. Pada logikanya kapal ini kapal bekas, usianya tua, ya harusnya di maintenance full dulu. Tapi nggak tahu kenapa dia itu langsung dipakai untuk beroperasi melayani jalur pelayaran Jakarta Padang dan Jakarta Ujung Pandang yang merupakan dua jalur pelayaran paling padat tahun 80-an. Parahnya lagi, kapal Tampomas II ini hanya diberikan 4 jam istirahat setiap kali usai berlayar. Padahal kapal segede itu harusnya istirahatnya itu lebih lama karena perbaikan dan perawatannya itu harus lebih detail untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih kapal ini tuh bekas, usianya tua, habis nyebrang, rehat 4 jam, nyebrang lagi. Ya otomatis perbaikannya ala kadarnya aja, bahkan mungkin nggak di maintenance. Jadi wes keterlaluan banget, Rek. Harganya mahal. Kapalnya bekas, usianya tua, nggak di maintenance dulu, langsung dipakai, istirahat cuma 4 jam, Tapi Rek, di balik segala masalah terkait pembelian kapal ini, ternyata antusias masyarakat untuk mencoba naik KMP Tampomas II itu cukup besar ya. Terbukti dari pelayaran perdana mereka pada tanggal 2 Juni sampai 13 Juni 1980, banyak sekali masyarakat yang pengen coba naik KMP Tampomas II yang merupakan kapal mewah pada tahun 80-an saat itu.
Rutenya dalam pelayaran perdana itu adalah Padang, Jakarta, dan ujung pandang Makassar. Pihak perusahaan juga memboyong para wartawan juga perwakilan DPR. Mereka juga mengatakan bahwa akan ada perform dari band yang cukup terkenal waktu itu di kapal tersebut. Jadi otomatis masyarakat semakin antusias dan semakin tertarik buat naik kapal ini. Tapi ternyata setelah dirasakan ketika mereka numpang itu kan, mereka baru sadar nih bahwa Tamu Mas 2 itu ada yang salah. Bahkan para anggota DPR yang ikut naik bersama para wartawan juga menjadi saksi. Kapal itu mesinnya sampai rusak 6 kali selama perjalanan pelayaran perdana itu. Karena mesinnya mati atau mesinnya rusak, listriknya juga sempat mati dalam waktu yang lama. Karena matinya listrik itu, akhirnya perform band yang dikeluarkan oleh perusahaan itu pun juga batal ditampilkan. Yang artinya pelayaran perdana Tamu Mas 2 itu hancur. Tragedi ini bermula saat Tamu Mas 2 hendak berlayar menuju ujung pandang Makassar dari pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, dinakodai oleh Kapten Abdul Rifai. Tamu Mas 2 bertolak pada tanggal 24 Januari 81 pada pukul 7 malam. Perkiraan perjalanan laut sekitar 2 malam, sehingga seharusnya Tamu Mas 2 sampai di Makassar pada tanggal 26 Januari 1981. Berdasarkan data pelayaran, saat itu Tamu Mas 2 mengangkut sebanyak 191 mobil, 200 motor, dan 1 mesin giling sakai di dek bawah. Di dalam kapal juga ada sebanyak 1055 penumpang terdaftar dan 82 orang awak kapal. Jika dipertambahkan dengan penumpang gelap, maka diperkirakan sekitar 1442 orang ada di Tamu Mas 2 saat itu. Tapi angka ini tuh cuma perkiraan, karena nggak ada yang bisa memastikan berapa banyak jumlah penumpang gelap yang ikut naik Tamu Mas 2 waktu itu. Seperti pelayaran pertamanya, para penumpang juga dijanjikan lagi oleh perusahaan bahwa akan ada penampilan penyanyi yang lagi naik daun di ibu kota yang namanya Ida Farida. Wes, berangkat rek Tamu Mas 2. Tanggal 24 Januari malam, semuanya tuh masih baik-baik saja. Kapal juga masih baik-baik saja. Berdasarkan keterangan para penumpang yang selamat dari tragedi ini, mereka mengatakan bahwa hampir semua penumpang tuh masih menikmati keindahan Laut Jawa. Mereka juga menikmati penampilan dari Ida Farida dengan suaranya juga lagu-lagu yang dia bawakan. Tapi memang sejak tanggal 24 malam, ombak di Laut Jawa itu cukup besar, bahkan bisa mencapai tingginya itu 10 meter. Tapi ya semuanya masih baik-baik saja, penumpang masih rea-reo, masih menikmati penampilan band atau penyanyi yang disajikan oleh perusahaan. Semuanya normal sampai kemudian ada salah seorang penumpang yang katanya nih namanya adalah Ferry, di mana dia membawakan sebuah lagu dengan judul Salam Perpisahan. Gak sedikit orang yang mengatakan bahwa lagu yang dibawakan oleh Ferry ini merupakan pertanda bahwa tanggal 24 malam itu adalah malam terakhir mereka menikmati keindahan Laut Jawa bersama Tamu Mas 2. Keesokan harinya tanggal 25 semua masih baik-baik saja, sampai kemudian pada malam harinya tanggal 25 badai mulai menerjang Laut Jawa. Tamu Mas 2 itu mulai terkatung-katung memecah ombak yang begitu besar dan tinggi. Karena hal ini juga lah kendaraan-kendaraan yang ada di dek bawah itu sudah saling bergoyang, saling bergesekan, bahkan juga bertabrakan. Ya larek wajar soalnya kan ombak gede. Sampai kemudian pukul 8 malam ada salah seorang awak itu yang melihat percikan api. Sebenarnya sudah ada penjelasan nih dari hasil penyelidikan dari mana percikan api itu berasal, tapi nanti aja aku ceritakan. Pokoknya awalnya tuh para awak kapal mengatakan bahwa mereka melihat percikan api dari ventilasi kapal yang disebabkan oleh puntung rokok penumpang yang lalai. Cuma setelahnya melihat percikan api pertama itu, awak kapal tuh gak segera melaporkan kepada kapten mereka. Mereka hanya berusaha untuk memadamkan api itu dengan cara mereka sendiri ya. Mereka intinya nggak mau bikin panik gitu mungkin ya. Mereka berusaha memadamkan pakai tabung pemadam portable itu, tapi gagal malah apinya itu makin besar karena api menjalar ke ruang mesin yang mana pintu deknya itu kebuka. Setelah sadar apinya nggak bisa mereka padamkan, barulah mereka lapor ke kapten. Cuma nggak ada yang ngasih tahu penumpang dulu saat itu. Otomatis nggak ada yang panik dong penumpang, nggak ada yang tahu kalau sedang ada kebakaran. Apalagi pada tanggal 25 malam itu waktunya itu jamnya pokoknya udah pukul 8 malam ke atas, sehingga kebanyakan para penumpang udah pada masuk kamar udah mau istirahat. Setelahnya kapten mendapatkan laporan dari para awak kapal bahwa ada kebakaran. Sang kapten pun memerintahkan semua awak kapal untuk fokus memadamkan api itu. Jadi mereka nggak segera melaporkan kepada pelabuhan terdekat ataupun minta bantuan. Jadi mungkin mereka berpikir mereka bisa mengendalikan api itu sendiri ya waktu itu.
Jadi otomatis malam itu mereka berusaha keras untuk memadamkan apinya, Rek. Tapi api itu nggak kunjung padam, malahan semakin membesar dan kelihatannya itu semakin membakar habis bagian dek bawah atau yang berisikan kendaraan-kendaraan itu. Ketika sadar apinya semakin membesar, Kapten Abdul Rifa itu sempat memerintahkan awak kapal untuk mematikan mesin dengan harapan ketika mesinnya mati, mesinnya itu nggak bisa cepat terbakar gitu kan. Nah karena mesinnya itu mati, listrik di kapal pun ikut mati total. Barulah itu seluruh penumpang panik kayak, ada apa? Tak lama kemudian kru kapal baru menginformasikan kepada para penumpang melalui pengeras suara atau apalah ya yang ada saat itu agar para penumpang segera menggunakan life jacket atau pelampung dan segera naik ke lantai atas. Kemudian penumpang mendengar itu semakin heboh, kenapa gitu kan. Beberapa penumpang pun akhirnya melihat kobaran api di bagian bawah kapal. Nah parahnya nih, kru kapal hanya memberikan informasi bahwa para penumpang harus naik ke lantai atas tanpa memberikan pengarahan jalan. Ternyata keadaan itu diperparah dengan fakta bahwa hanya ada satu pintu menuju lantai atas. Penumpangnya tuh banyak banget, pintunya cuma satu, ya udah berdesakan itu kan. Diperkirakan itu sudah timbul korban jiwa pada momen itu. Selain karena pintunya cuma satu, berdesakan, panik, lantai kapal itu juga udah mulai panas soalnya bagian bawahnya udah kebakar. Bayangkan kalian. Perlu diketahui juga, Rek, ternyata tamu Mas 2 waktu itu hanya punya 6 sekoci, di mana satu sekoci itu hanya mampu menampung 50-60 orang saja. Artinya, sekalipun sekoci semuanya itu sudah berhasil diturunkan, gak semua penumpang bisa diselamatkan melalui sekoci tersebut. Dan fakta mengejutkan lain yang kemudian diketahui adalah ternyata kru kapal Tamu Mas 2 waktu itu tidak mampu menurunkan sekoci seperti seharusnya seorang kru kapal melakukan prosedur evakuasi. Setelahnya menyadari bahwa api yang berkobar di kapal itu sudah tidak bisa dikendalikan lagi, Kapten Rifai bermaksud untuk membawa kapal itu berlabuh di daratan atau pulau terdekat. Mesinnya dinyalakan ya kan, sebelumnya kan dimatiin. Tapi setelahnya dinyalakan ternyata generator sama turbinnya udah nggak bisa berfungsi normal. Bahkan semua alat komunikasi juga udah nggak bisa dipakai lagi. Malam dengan badai yang begitu besar dari atas, ditambah kobaran api yang sangat panas dari area bawah kapal benar-benar menyiksa para penumpang yang masih bertahan di Tamu Mas 2 pada malam itu. Sampai kemudian keesokan harinya, KM Sangihe pada tanggal 26 Januari 81 melintas di perairan yang sama dengan Tamu Mas 2 yang sedang terkatung-katung menanti bantuan. Waktu itu KM Sangihe berangkat dari Parepare menuju Surabaya dengan tujuan untuk perbaikan mesin buat kapalnya itu. Jadi KM Sangihe lewat di perairan Laut Jawa itu dalam keadaan mesin yang rusak. Pada momen itu, awalnya awak kapal dari KM Sangihe yang bernama J. Bilalu itu dari kejauhan melihat kepulan asap. Awalnya dia mengira itu adalah asap dari sumur minyak lepas pantai punyanya Pertamina. Tapi semakin dekat kok kelihatannya seperti kapal dengan kepulan asap. Barulah dia melaporkan kepada kaptennya yang dari KM Sangihe itu bernama Agus Kasumirat bahwa dia melihat kapal yang sedang terbakar di kejauhan. Sang kapten pun kemudian mengarahkan KM Sangihe itu untuk semakin mendekat kepada objek yang terlihat seperti kapal terbakar. Semakin dekat, akhirnya di lambung kapal itu terlihat tulisan Tampo Mas 2 dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Di bagian bawahnya terbakar dan bagian atasnya di anjungan kapal itu penuh sesak dengan orang-orang yang terlihat melambaikan tangan meminta bantuan kepada KM Sangihe. Dan ternyata, Kapten Agus Kasumirat dari KM Sangihe ini merupakan sahabat dekat dari Kapten Rifai yang merupakan nahkoda dari Tamu Mas 2 yang sedang terbakar. Akhirnya kemudian Kapten Agus Kasumirat memerintahkan semua awak kapal KM Sangihe untuk fokus membantu evakuasi penumpang Tampo Mas 2 yang sedang terbakar. Kapal Sangihe semakin dekat dengan Tampo Mas 2, dia juga mengirim morse kepada pelabuhan terdekat dan juga kapal-kapal di sekitar untuk segera melakukan proses evakuasi terhadap Tampo Mas 2. Jadi KM Sangihe itu adalah kapal pertama yang tiba disusul dengan kapal-kapal penyelamat lain selanjutnya. Selain kapal ternyata ada juga pesawat Albatros UF Squadron Udara 5 milik TNI AU yang lepas landas dari Bandara Juanda berniat mau ikut misi penyelamatan. Tapi ternyata cuaca pagi hari pada tanggal 26 Januari 81 itu sangat-sangat buruk. Selain karena badai deras yang juga segera henti, ditambah dengan ombak yang cukup tinggi, ternyata di langit-langit itu kabutnya cukup tebal. Akhirnya pesawat juga nggak berani mendarat dong. Ya udah batal lah dia ikut misi penyelamatan.
Semua harapan penumpang pun hanya terpaku pada kapal-kapal penyelamat di sekitar Tampomas 2. Tapi sekali lagi, mengingat cuaca pada pagi hari 26 Januari itu sangat-sangat buruk, sehingga kapal-kapal itu yang nggak ada yang benar-benar bisa mendekat. Jadi kayak satu itu mau dekat gitu ya, ketendang ombak ke sana lagi. Satunya mau dekat, ketendang ombak ke sana lagi gitu. Terlebih KMP Tampomas 2 ini kan udah hampir seluruhnya terbakar bagian bawah. Takutnya kalau udah mau mendekat terus ketendang ombak, kemudian semakin dekat dan tabrakan, malah jadi semakin berabe nanti masalahnya. Maka jauh-jauh aja tuh kapal-kapal penyelamat. Hal ini membuat penumpang Tampomas 2 itu semakin kesal. Mereka berpikir bahwa kapal-kapal itu tidak berniat untuk menolong mereka, padahal faktanya nggak demikian. Dan kekesalan ini membuat para penumpang nekat terjun ke laut sekali lagi untuk menyelamatkan diri mereka sendiri dan menggapai kapal-kapal di sekitar Tampomas 2 itu. Selain penumpang yang nekat loncat terjun ke laut, ada pula para penumpang yang saling tolong-menolong dari atas ke bawah menggunakan tangan jadi kayak rentetan gitu loh. Mereka berusaha untuk sampai di perairan, di air ya, kemudian mencapai lambung kapal KM Sangihe. Dari sinilah awak kru kapal Sangihe itu juga berusaha keras untuk membantu para penumpang. Mereka juga memanfaatkan sekoci yang dimiliki mereka, tapi ya sekali lagi sekoci KM Sangihe juga tidak bisa berfungsi dengan maksimal. Proses evakuasi pun tetap dilakukan dengan seadanya, semampunya, dalam kondisi yang seperti itu, badannya nggak segera usai gitu kan. Sampai kemudian tanggal 27 Januari 81 masih banyak penumpang di anjungan kapal Tampomas 2 yang menanti pertolongan. Bahkan nggak sedikit dari mereka udah mulai jatuh menjadi korban jiwa gitu, karena kondisi kapal itu udah sangat-sangat panas, ditambah kondisi tubuh mereka yang udah pastinya udah nggak fit soalnya diterjang badai selama lebih dari 24 jam. Dan di pagi hari tanggal 27 Januari 81 ini terlihat semakin jelas bahwa api itu semakin besar, bahkan kondisi kapal itu juga lebih parah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tak lama kemudian terdengar ledakan yang sangat dahsyat berasal dari ruang mesin yang faktanya sudah terpanggang oleh api sejak tanggal 25 malam. Akibat ledakan ini, ruang propeller dan generator itu bocor sehingga air laut itu masuk yang kemudian mengakibatkan kapal miring 45 derajat twist. Nih, tenggelam. Sampai akhirnya tanggal 27 Januari 81 ini sekitar pukul 1 siang, 30 jam setelahnya percikan api pertama terlihat, KMP Tampomas 2 benar-benar tenggelam ke dasar Laut Jawa untuk selama-lamanya. Berdasarkan data tim penyelamat yang kukutip dari Wikipedia, ada total 1.217 orang tewas dari tragedi ini, di mana 612 mayat itu berhasil dievakuasi oleh kapal-kapal tim penyelamat, sedangkan 411 itu hilang. Dari 411 ini, ada 288 yang dinyatakan tewas terjebak di dek bawah kapal lalu ikut tenggelam bersama kapal, sedangkan 123 sisanya itu hilang hanyut di bawah air laut. Kapten Abdul Rifai yang merupakan Kapten Tampomas 2 merupakan sosok yang menjadi sorotan dalam tragedi ini. Beliau lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tahun 1939. Beliau adalah seorang pelaut yang handal dan dikenal bertanggung jawab yang lulus dari Akademi Ilmu Pelayaran. Beliau bergabung bersama Pelni sejak tahun 1959, jadi otomatis pengalaman beliau itu sudah sangat banyak dan kemampuannya itu udah nggak perlu diragukan gitu kayak ceritanya. Sangat jauh berbeda dari beberapa awak kapal yang egois menyelamatkan diri mereka sendiri. Kapten Abdul Rifai ini malah terlihat tenang dan fokus membantu proses evakuasi para penumpang dalam tragedi Tampomas 2 waktu itu. Sejak api dinyatakan tidak bisa dipadamkan, sejak itu pula Kapten Rifai fokus memberikan pertolongan. Lebih dari 24 jam tanpa makan dan minum, Kapten Rifai itu tetap tenang dan fokus membantu para penumpang serta berusaha maksimal untuk bisa mempertahankan kapal agar tidak cepat tenggelam. Puncaknya, tanggal 27 Januari tahun 81 setelah mendengar bunyi ledakan begitu dahsyat dari ruang mesin KMP Tampomas 2. Ada seorang awak kapal berlari mendekat kepada sang kapten dan mengajak kapten itu segera meninggalkan kapal. Karena dipastikan Tampomas 2 udah nggak bisa bertahan lagi dan sebentar lagi akan tenggelam. Namun dengan sangat tegas dan berwibawa, kapten ini malah menjawab, "Buat apa saya meninggalkan kapal jika masih banyak penumpang yang belum selamat? Saya akan tetap berada di kapal sampai detik terakhir." Merinding aku, Cak.
Kalimat fenomenal yang menjadi pesan terakhir Kapten Rifai ini disampaikan kepada si awak kapal sambil meminta si awak kapal untuk segera pergi menyelamatkan diri dari KMP Tampo Mas II. Beliau juga meminta si awak kapal untuk menyampaikan pesannya kepada sahabat karibnya, Kapten Agus Kasumirat dari KM Sangihe, salah satu kapal penyelamat, bahwasanya Kapten Rifai meminta dikirimi makanan dan minuman. Beliau juga meminta si awak kapal untuk bilang bahwasanya beliau akan tetap berada di kapal itu sampai detik terakhir. Di detik terakhir, beliau juga kedapatan masih sempat menolong penumpang, di mana setelahnya menolong penumpang itu, beliau tetap berada di anjungan kapal, tangannya berpegangan pada jendela kapal, dan setelahnya penumpang itu selamat, beliau melambaikan tangan lalu kembali masuk ke dalam kapal itu lagi. Beliau akhirnya memilih untuk tenggelam bersama kapal Tampo Mas II dengan ratusan penumpang yang masih terjebak di dalam kapal tersebut. Kapten Rifai tenggelam bahkan sebelum beliau sempat mencicipi makanan dan minuman yang beliau sempat minta kepada sahabat karibnya. Awalnya nih Rek, jasad dari Kapten Rifai itu nggak dikenali, bahkan juga sempat dimakamkan secara massal bersama para penumpang lain di Sulawesi. Tapi alhamdulillahnya ada salah satu kapten dari tim penyelamat itu yang bilang bahwa beliau sempat melihat jasad dengan ciri-ciri fisik seperti Kapten Rifai. Setelahnya dicari lebih detail, akhirnya ketemu Rek, di mana keluarga ini yakin bahwa ini jasad Kapten Rifai karena jasad ini mengenakan cincin kawin dengan nama Hasanah. Nama Hasanah ini adalah nama dari istri Kapten Rifai. Selain itu, jasad diyakini sebagai Kapten Rifai juga setelahnya dilihat dari potongan rambut, postur tubuh, juga ada jari telunjuk kanan dari jasad ini yang memiliki kelainan seperti Kapten Rifai. Kemudian jasad sang kapten diterbangkan ke Jakarta pada tanggal 1 Februari tahun 81. Lalu Kapten Abdul Rifai dimakamkan secara militer dengan diiringi tembakan salvo oleh 20 prajurit TNI Angkatan Laut di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kapten Abdul Rifai dianugerahi dengan gelar pahlawan karena beliau dinilai sebagai sosok yang tegas, kuat, tabah, berani, dan juga setia mendampingi kapal yang dinahkodainya sampai detik terakhir. Walaupun tidak semua penumpang itu selamat, tapi faktanya Kapten Abdul Rifai ini adalah sosok yang sangat mementingkan para penumpang, lebih mementingkan para penumpang dan juga kru kapal dibandingkan nyawa beliau sendiri. Sosok yang sangat inspiratif dan juga bertanggung jawab. Nah, sekarang seharusnya tragedi ini diselidiki lebih dalam lagi karena mengingat sejak awal pembelian pertama kali kapal itu udah gak wajar gitu kan. Tapi faktanya semua kesalahan itu dilimpahkan kepada seluruh awak kapal yang dinilai tidak becus, tidak mampu, dan tidak menguasai teknik evakuasi. Hasil penyidikan mengatakan bahwa kru kapal dinilai tidak pernah serius setiap kali diberikan latihan simulasi penyelamatan, sehingga hal sepenting menurunkan sekoti saja mereka tidak bisa. Selain itu, tidak ada lagi yang disebutkan dari hasil penyidikan tragedi ini. Tidak ada satupun pejabat yang dinyatakan bersalah ataupun bertanggung jawab. Kejagung yang menugaskan Bob Nasution sebagai kepala tim perkara juga tidak memberikan tuntutan apapun kepada pemerintah. Tragedi ini ditutup-tutupi. Bahkan Kementerian Perhubungan saat itu juga menolak permintaan DPR untuk menunjukkan laporan rincian pembelian kapal bekas senilai 5M pada tahun 81 tersebut. Kebusukan dari tragedi Tampo Mas II dibiarkan oleh orang-orang yang terlibat tenggelam bersama sang kapal di dasar Laut Jawa. Wes semono ae rek, semua aku cepret sampai detik ini. Jangan lupa kita kirimkan barang-barang Al-Fatihah untuk Kapten Abdul Rifai juga ratusan korban dari tragedi Tampo Mas II. Semoga semua kebaikan yang dilakukan oleh para korban dicatat sebagai pahala dan semua dosanya juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suwun wes videoku. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan ya udah anyong. Bye.